tradisi pemakaman unik di Desa Trunyan, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai tradisi unik pemakaman jenazah di Desa Trunyan, Bali. Di sana mayat-mayat dibiarkan membusuk tanpa dikubur. Trunyan atau Trunyan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Trunyan terletak di dekat Danau Batur. Masyarakat Trunyan mempunyai tradisi pemakaman yang tak biasa, di mana jenazah diletakkan di atas batu besar yang memiliki cekungan 7 buah. Mayat-mayat dibiarkan membusuk tanpa dikubur. Adat Desa Trunyan mengatur tata cara menguburkan mayat bagi warganya. Tubuh manusia yang telah meninggal tidaklah dikubur dan dikremasi sebagaimana mestinya, melainkan dibiarkan terbuka dan membusuk begitu saja. Jenazah dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Ketika semua sangkar sudah penuh, maka jenazah yang paling lama akan dibuang untuk memberi ruang bagi mayat baru. Ketika tubuh mayat sudah hancur, tulang-tulangnya akan ditempatkan di sebuah altar di bawah pohon suci. Maka menjadi hal wajar jika pengunjung akan melihat banyak tulang yang berjejer. Selain itu juga ada tebaran uang, hingga barang-barang lain yang akan dibiarkan bersama jenazah tersebut. Di desa ini ada 3 kuburan atau sema yang diperuntukkan bagi 3 jenis kematian yang berbeda. Pertama adalah sema wayah yang diperuntukkan bagi warga Trunyan yang meninggal secara wajar. Mayat akan ditutupi kain putih, diupacarai, kemudian diletakkan di bawah pohon besar bernama Tarumenyan. Jenazah tersebut diletakkan tanpa dikubur seperti pada umumnya. Namun, apabila penyebab kematiannya tidak wajar, seperti karena kecelakaan, bunuh diri, atau dibunuh, mayatnya akan diletakkan di lokasi yang bernama Sema Bantas. Sedangkan untuk mengubur bayi dan anak kecil, atau warga yang sudah dewasa tetapi belum menikah, mayat akan diletakkan di Sema Muda atau Rumah Miartayasa. Meski mayat-mayat tersebut tidak dikubur dan hanya diletakkan begitu saja, namun tidak menimbulkan bau. Padahal secara alamiah akan menimbulkan bau menyengat. Penjelasannya, karena adanya pohon tarumenyan yang bisa mengeluarkan bau harum dan mampu menetralisir bau busuk mayat. Pohon tarumenyan hanya tumbuh di daerah ini. Jadilah tarumenyan yang kemudian lebih dikenal sebagai Trunyan atau Trunyan yang diakini sebagai asal-usul nama desa tersebut. Terdapat aturan dan syarat pemakaman di Desa Trunyan, salah satunya jumlah jenazah di bawah pohon tarumenyan tidak boleh lebih dari 11 orang. Kemudian, orang meninggal tersebut wajib meninggal secara wajar, telah menikah, dan anggota tubuh lengkap. Hanya laki-laki saja yang diizinkan untuk pergi ke sana dan mengantarkan jenazah setelah ritual persiapan dilakukan, meliputi pembersihan jenazah dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain. Tetapi bagian kepala tidak tertutup. Perempuan Trunyan tidak diperbolehkan untuk mengunjungi tempat pemakaman. Mereka percaya bahwa desa akan terkena gempa bumi atau letusan gunung berapi jika perempuan mendatangi pemakaman tersebut. Selain itu, mereka yang baru mengunjungi makam tidak boleh langsung masuk ke Pura Pancering Jagat dan harus melalui proses pembersihan dulu. Tradisi pemakaman Trunyan sudah dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan diklaim sudah berusia ratusan tahun. Dari banyaknya cerita yang beredar di masyarakat, sejarah Trunyan berawal dari wangi pohon tarumenyan yang tercium wanginya hingga Pulau Jawa. Kemudian ada 4 saudara dari Keraton Surakarta. Mereka adalah putra sulung Dalem Solo, putra kedua Dalem Solo, putra ketiga Dalem Solo, dan si bungsu putri keempat. Keempatnya bertekad untuk menemukan asal-muasal wangi yang membuat mereka penasaran. Dalam pencariannya, akhirnya putra sulung menemukan 1 buah pohon yang semakin ia dekati semakin tercium menyengat wanginya. Yang ternyata pohon itu dilindungi oleh sang dewi yang membuat putra sulung terpesona pada kecantikannya hingga akhirnya menikahinya. Usai menikahi dewi penunggu pohon wangi tersebut, kakak sulung dan wanita yang baru dinikahinya itu lantas mendirikan kerajaan kecil. Putra sulung Dalem Solo diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat yang dipercaya menjadi raja pertama dan awal legenda keberadaan Desa Trunyan. Sedangkan sang dewi bergelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Kerajaan kecil di bawah putra sulung dalam berangsur-angsur menjadi berkembang dan makmur. Tidak ada rakyat yang menderita.
Namun sang raja merasa bahwa pohon tarumenyan yang wanginya tercium sampai ke Pulau Jawa dinilai akan mengancam kemakmuran kerajaannya. Hingga akhirnya, sang raja memiliki peraturan agar rakyatnya yang baru meninggal diletakkan di sekitar pohon tarumenyan. Rupanya hal itu untuk melindungi pohon agar wangi pohon tarumenyan tidak terendus hingga luar daerah. Tradisi tersebut ternyata masih bertahan hingga saat ini. Meskipun terkesan menyeramkan, tapi pemakaman di Desa Trunyan justru menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyambanginya. Tradisi pemakaman Desa Trunyan merupakan salah satu warisan budaya yang unik dan langka di Indonesia. Tradisi ini menunjukkan kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat Bali dalam menghormati alam dan leluhur mereka. Bagi kawan-kawan alur kehidupan yang tertarik untuk mengunjungi Desa Trunyan dan melihat tradisi pemakamannya secara langsung, tentu harus mempersiapkan diri dengan baik. Untuk mencapai Desa Trunyan yang terletak di tepi Danau Batur, kawan-kawan alur kehidupan harus menyeberang menggunakan kapal dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Ingat, saat berada di sana, kita semua harus menghormati adat dan budaya setempat. Kawan-kawan juga tidak boleh sembarangan dalam bertutur dan bersikap. Harus mengikuti arahan dari pemandu wisata yang sudah berpengalaman. Juga harus menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan sekitar. Meskipun terkesan angker dan mistis, Desa Trunyan juga menawarkan keindahan alam yang mempesona. Para wisatawan bisa menikmati pemandangan Danau Batur. Khusus perempuan tidak diperbolehkan mendekati area pemakaman, karena diyakini akan menimbulkan bencana. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.